Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya berupa nikmat kesehatan, kesempatan, dan waktu. Dan yang paling utama nikmat iman dan Islam. Salawat berangkai salam sama kita sampaikan pada junjungan kita, tuntunan kita, panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kiranya dengan lapas Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita akan menjadi umatnya yang insya Allah mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhir kelak. Bapak-bapak, adik-adik, anak-anak kami yang kami sayangi, malam hari ini kita berkumpul di sini ingin mendengarkan kami bertanggung jawab kepada Ustaz kita dalam majelis taklim atau majelis ilmu yang kita sama tahu depannya bahwasanya ilmu itu sangat bermanfaat karena orang yang tidak berilmu akan ditokoh-tokohi orang anak-anaknya, makanya kita harus berilmu. Jadi saya rasa demikian dulu pembukaan dari saya. Selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara kami, adik-adik kami, anak-anak kami yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ataupun ganjalan-ganjalan mengenai ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Silakan bertanya ataupun nanti langsung dari Pak Ustadz yang menerangkannya secara gamblang. Dan kemudian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tua dulu, ya nggak tahu gimana atau hadisnya ini orang tua gitu kan. Katanya begini Pak Ustaz, apabila apabila ibu kandung sakiti hatinya sama anak, sehingga ibu itu menepuk dada akan goyang raja. Apabila ibu kandungnya itu sempat menitiskan air mata, maka tidak kecil bau surga. Itu apakah itu ada firman yang adanya? Ini buat anak-anak kami sebagai benar. Teramat berat dosa apabila kita sebagai anak menyakiti hati ibunda. Berdasarkan kita hati orang awal sakiti, hati-hati dosanya besar sekali, berat dosanya. Yang disampaikan tadi Bu Haji itu memang tertuang di dalam akal dan hadis dari Rasulullah. Ketika seorang anak Adam, jadi kita ini menyakiti hati ibu kita masing-masing, maka langit pun marah kepada kita. Langit saja marah. Kapanlah terangkat kutukan itu sama kita sampai kita mau meminta maaf dan ibu kita memaafkan kita. Sampai di situ baru terlepaslah beban kita tadi. Maka kalau ada yang pernah membuat hati mamahnya kecewa, hati ibunya kecewa, copatilah selagi masih hidup, kita maaf ya. Ini beberapa pengalaman dulu sedikit. Waktu saya mau melaksanakan haji pertama tahun 2006, ingat waktu itu umur masih 20 tahun. Sudah sebelum berangkat haji, saya teleponlah omah dari sana. Saya bilang begini, Oma, maafkanlah anakmu ini, mau berangkat haji biar suci dulu, zahir dan batin. Ada sebenarnya yang tak tahu Oma, dulu waktu di pesantren
sering rumah uang bulanan itu. Nah, begitu. Diakui, memang diakui kesalahan itu. Alhamdulillah, jawaban mama saya waktu itu sebenarnya mama pun tahu dia minum obat itu dan sudah mama maafkan. Nah, itulah jawaban alhamdulillah. Selagi seorang anak masih mau ditahan sama ibunya, sama orang tuanya, itulah yang kita dapatkan kasih ibu sepanjang masa. Memaafkan kita sama ibu kita. Jadi kalau yang masih ada kesempatan masih masih ada, ini kita maaf. Ini karena di sini kita banyak generasi penerus dakwah Rasulullah. Ada baiknya saya pun menitipkan amal jariah berupa menuntun mengajarkan 2 atau 3 ayat untuk anak-anak kita biar serentak waktu dulu, biar serentak semangat dan bersemangat. Coba kesini yang laki-laki dulu. Ya, kasih perempuan sini lagi, biar suaranya agak menggema. Iya, sini mas, sini. Kompor. Rapi, ada benar. Tapi, Kumpulkan balik. Cepat, jangan apa dia tengok lagi nanti. Nanti minumnya aja nanti. Makanannya kepala berkurang. Tambahin lagi nanti. titiknya di mana? Sini. Besok-besok kalau sudah nambah umur 5 tahun ke depan jadi remaja, kalau kumpul pun ada remaja masjid, itu tidak boleh berdekatan antara perempuan dan laki-laki, harus ada jarak. Nah, itu salahnya seperti itu. Walaupun sudah taklim sekalipun, tetap tidak boleh. Makanya sholat kan sekat ini. Nah, ilmunya di situ. Ya, nanti kalau sudah jadi remaja-remaja ini, ingat kata Ustaz ya, ingat sampai selamanya, diingat. Kalau kumpul ada perkumpulan majlis, tidak boleh berdekatan antara laki-laki dan perempuan. Ingat. Ya. Ini sudah pada hafal surah An-Nas. Ya. Allah sudah hafal. Sudah hafal. Baik. Kita coba lagi. Mana hafal yang paling banyak? Yang hafal yang paling banyak siapa? Ayo, ini Mas. Gini. Coba suruh An-Nas. Bismillah. Pakai lagu. Mantap, silakan dulu. Jadi siapa yang paling banyak hafalannya? Ya. Mendekati nilai 8. Tadi sama yang mana? Jadi makanya tadi Bapak mau imaman lah, entah nggak panjang umur, kan ada bekal mengirimkan doa, kan kalian kan merasakan tujuan namanya ilmu yang bermanfaat tadi kan begitu. Nanti ikuti ya caranya, makanya didengar baik-baik cara bacaan yang benar seperti apa ya, tengok ya. Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Coba yang laki-laki dulu. Ayo. A'udzu birabbin nas. Jangan
N-nya ditahan. Nah, sekali lagi tengok. Binnas, coba. Ayat keduanya, ma-nya pendek. Malikin nas. Ma-nya dipendekkan. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Konsentrasi. Minal jinnati wan nas. Ya, tesnya dua yang didengungkan. Sudah dengar tadi? Gak palau ajarin ya, coba ya. Ayo, bismillah. 1, 2, 3. Salah katanya tuh. Ini hebatnya nih. Inilah hebatnya para swada itu tadi. Udah langsung ngerti dia nyalakan. Gawat ini kita. Gawat kita. Salah katanya. Mana pendek? Malikin nas. Bukan malikin nas, enggak. Malikin ma yang panjang itu maliki yaumiddin. Mana panjang. Kalau ini enggak pendek kan. Malikin nas, coba. Semangat. Malikin nas. Bani. Ya, ul. Terus. Terus. Lagi. Min ditahan. Min syarrin. Konnas, N-nya ditahan. Ayo ulangi. Minal jinnati wan nas. Ayo. Alhamdulillah. Enggak, satu malam satu aja. Bisa? Kalau nanti pulang dari sini mau masuk ke rumah. Lahinnas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baru masuk rumah. Assalamualaikum. Dengar tadi, pulang dari sini kalau mau masuk rumah baca apa tadi? Apa manfaatnya? Itu hadis dari Rasulullah menasihatkan kepada kita kalau mau masuk rumah dari luar, dari manapun kita baca itu supaya tidak ikut guna-guna kita, guna-guna jahat baik dari manusia, kiriman-kiriman itu atau dari jin sekalipun, biar nggak nempel di badan, nggak bawa ke dalam rumah. Paham? Di dalam hadis itu sebenarnya dua. Satu lagi surahnya adalah Qul a'udzu birabbil
bacaan tadi, semoga kau pakailah begitu caranya kalau sholat bacaannya ya. Ya, begitu aja cara bawaannya ya. Nih, aku air. Es batu kenapa nah? Nanti nyari yang lain lagi nih. Nih, air. Wah. Salam dah. Ayo, yang dari mana ini? Tahu kaki mana? Yang dari kaum perempuan. Ayo, sampai lagi, silakan. Ya. Kalau untuk kebenaran jangan takut, berani. Oke. Namanya siapa? Teman-teman. Raisa. Cantik namanya. Ada pesan apa? Bentar. Kita dengar dulu. Salah. Kalian yang bilang salah ya. Kita salah. Balik bismillah. Memang anak para suada ini ampun lah memang. Perkara cerdasnya ini diajarkan di tempat langsung dapat. Udah kalah lah, awak lah pas seminggunya baru dapat. Cair. Oke. Nah ini satu lagi nih, benar. Diganti lagi. Kita lagi. Juga gini lama Ustaz. Enggak. Lagi Ustaz. Ini dengar nih. Ini kita kasih ganti ya. Tadi kan bacaan sholat, bacaan Quran ya. Ini sekarang tentang cinta Rasulullah. Dan diingat, cepet kalau kita yakin kalau anak para sahabat, oh memang masya Allah ini. Itulah berkahnya tadi ya. Dengar baik-baik. Ketika Rasulullah dilahirkan, dengar baik-baik, nanti mana tahu keluar soalnya. Dengar baik-baik. Ketika Rasulullah dilahirkan ke muka bumi, Rasul terlahir dalam keadaan yatim. Ayahnya sudah tiada, sudah meninggal ayahnya. Dari Rasul itu tadi masih kecil sampai umur 8 tahun, Rasul diasuh oleh kakeknya, namanya Abdul Muthalib. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Ketika Rasul berumur 8 tahun, kakeknya meninggal. Akhirnya Rasul diambil diasuh oleh pamannya, namanya Abu Thalib. Dari umur berapa tadi? 8 tahun. Dari umur 8 tahun sampailah Rasul berumur 25 tahun, Rasul pun menikah dengan Ummul Mukminin, ibu kita semua, namanya Sayyidah Khadijah. Siapa namanya? Khadijah. Ya, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, anak dari Khuwailid. Berarti nama ayah dari Sayyidah Khadijah siapa nama ayahnya? Khuwailid. Ingat namanya, siapa nama ayahnya? Khuwailid. Ya. Umur berapa tadi menikah Rasul? 25 tahun. Ketika umur Rasul 50 tahun, pamannya tadi meninggal. Siapa tadi nama pamannya? Pada saat Rasul berumur 50 tahun, pamannya meninggal. Sewaktu meninggal pamannya itu, jarak 3 bulan setelah itu, istri Rasul pun meninggal pula. Sayyidah Khadijah tadi 3 bulan 6 hari meninggallah pula istri Rasul ini tadi. Maka tahun itu dinamakan dengan tahun kesedihan. Dalam 1 tahun Rasul kehilangan 2 orang yang paling dia sayangi, paling dia cintai, istri beliau dan juga dengan paman beliau. Maka Rasul menghibur Rasul, Allah menghibur Rasul untuk supaya jangan bersedih hati. Terjadilah Isra wal Mi'raj. Isra Mi'raj. Iya. Sebatas itu. Pertanyaannya adalah, ini sedap ini. Mantap. Ayo. Di umur berapakah Rasul
Betul. Nah, tangkap. Nah, ini. Tadi kan kita bilang pada 3 bulan setelahnya meninggal istri Rasul. Setelah itu kan Isra Mi'raj. Pada tahun itu juga Isra Mi'rajnya. Berarti umur Rasul 50 tahun juga masih. Nah, itu dia. Udah. Lagi, ganti lagi. Biar nambah banyak ilmunya. Nggak jalan kita. Ya. Yang malu lah, lah. Malu gak dapat. Aku bilang makan. Baik, ini juga masih tentang Rasulullah. Ketika Rasul Isra Mi'raj perjalanan itu dari perjalanan malam. Isra artinya perjalanan malam dari Mekah malam hari menuju ke Palestina. Sekarang Palestina masuk ke Palestina. Itu naik kendaraan namanya buruk. Naik kendaraan namanya buruk. Buruk itu kalau kalian nggak tahu tema suntiknya, besar badan buruk itu kayak lembu bere. Ada gitulah kira-kira lah. Besarnya itu nggak besar kali ya, segitulah. Rasul naik di situ sampai di Masjidil Aqsa. Setelah sholat 2 rakaat di dalam masjid itu, Rasul naik ke langit. Di langit pertama Rasul bertemu dengan Nabi Adam. Di langit pertama Rasul bertemu dengan di langit kedua Rasul bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga Rasul bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat Rasul bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima Rasul bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam Rasul bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh Rasul bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai ke langit ketujuh, maka malaikat Jibril tak sanggup lagi menemani Rasul untuk naik ke Sidratul Muntaha, karena Sidratul Muntaha itu tempatnya Rasulullah. Maka tertinggi. Pertanyaannya, di langit keberapakah Rasul bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam? Ditang dulu. Bingung, ini Allah tadi. Langit ketujuh. Cuma 2 lagi ya. Coba. Salah, satu lagi. Tinggal satu lagi. Salah, habis. Kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, ketujuh Nabi Ibrahim. Nabi Idris ada di langit ke-4. Dengar lagi. Biar cepat nambahnya. Biar cepat nangkap. Riwayat hadis Siapa ini? Isra dan Mi'raj. Gaji. Dengar lagi, nanti nggak tahu jadinya. Hadis tentang Isra dan Mi'raj. Hadis Isra Mi'raj ini riwayatnya dari 16 sahabat. Termasuk di antara sahabat yang meriwayatkan hadis tentang Isra Mi'raj adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Umar bin Khattab, Abu Hurairah, Abu Dzar al-Ghifari, ada Ibnu Abbas, ada Ibnu Mas'ud, ada Anas bin Malik. 16 sahabat meriwayatkan. Ya, kalau dari perawi hadis ada pada hadis Bukhari hadis ke-3094, kalau di hadis Muslim hadis ke-234, kalau di hadis Imam Abu Dawud hadis ke-4235, kalau di hadis Imam Ahmad hadis ke-12.200, hadis ke-12.211. Pertanyaannya, pertanyaannya adalah sebutkan 3 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis kita. Coba siapa? Ali bin Thalib tadi. Yang dulu jangan kita ini sama aja Ali bin Thalib tadi. Satu-satu. Gak ingat? Gantian, nggak ingat. 3 orang periwayat hadis tadi. Ustaz sebutkan tadi ada 7 sahabat. 3 aja. Yang sahabat yang meriwayatkan hadis 3 aja. Ali, berarti 2 lagi tinggal. Ayo. 1 orang yang jawab, jangan sebentar. Kalau sebentar dibagi-bagi kan 2.000. Ayo.
bin Malik. Nah, ini nih, udah, yang lain jangan jawab dulu. Satu lagi, ini penentu nih, satu lagi. Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik. Satu lagi. Itu kalau tarawih namanya disebutin, kalau tarawih namanya disebutin. Iya, kalau tarawih nama dia ada nongol. Tahu kayak gitu. Tahu ya, siapa namanya? Udah bantu, siapa namanya? Hah? Umar bin Oh. Gimana? Wajib. Dapat dia, dapat soalnya. Dapat setengah soalnya. Setengah satu aja. Sini, ambil lebih. Setengah satu aja. Baik. Awas tapi salah. Alhamdulillah. Perhatikan lagi, kita pindah ke fikih ibadah. Fikih ibadah namanya. Perhatikan. Sholat sunat setelah sholat wajib namanya sholat rawatib. Sholat sunat setelah sholat wajib 2 rakaat setelah sholat wajib atau sebelum sholat wajib ada 2 rakaat namanya sholat sunat rawatib. Kapankah rawatib itu? Sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar, sesudah asar tidak ada. Sebelum asar, setelah maghrib, sebelum subuh. Kita ulangi, ya biar cepat hafal. Ulangi, tadi udah soalnya ya. Sholat rawatib, sholat sunnah yang dibarengi dengan sholat wajib tadi, sebelum zuhur, sesudah zuhur, sebelum asar, setelah maghrib, sebelum subuh. Kalau isanya sebelum isya, sesudah isya. Ingat semuanya? Sudah? Oke, pertanyaannya. Berapa jumlah ya? Sebutkan urutan tadi cara sholat rawatibnya. Siapa yang urutkan? Perempuan. Coba dia dulu. Ayo, sini nak berdiri. Ini sedang nih. Ayo. Sesudah zuhur. Mana dulu? Sebelum zuhur. Sebelum asar. Sesudah maghrib. Kelaan sama jahit kan ya. Sebelum subuh. Sebelum isya. Jadi kita sudah isya. Nah, habis ya. Kita sudah mengupas 3 atau 4 pembahasan ilmu pada malam ini. Yang 4 termasuk ilmu tajwid tadi tentang cara membaca surah An-Nas yang benar. Sudah 4. Alhamdulillah. Ustaz harap memori kalian bisa mengingatnya. Kalau tak dapat semua, memang secuil dapat yang menjadi. Udah paham ya? Bisa jadi besok atau lusa ditanya lagi yang tadi itu. Makanya kalau nanti Ustaz sudah terangkan, kalau macam kalian, kalau Ustaz datang, bawa buku tulis kosong, tulis di situ. Khusus taklim gitu, buku taklim untuk pengajian. Jadi kalau ada nanti tausiah, ceramah, dicatat mana yang penting. Nah, paham ya? Nanti kan kita pulang sampai rumah depan lagi, kan gitu. Udah dengar semuanya? Nah, itu aja ya dari Ustaz untuk amal dari Ustaz lah sini, dan tentunya kami ini yang mengasuh kalian ulang lebih ya. Ini pula makanan.